menghina kiai dan pondok pesantren. Ini gaya-gaya khawarij. Gaya-gaya khawarij. Ada orang yang mengkritik tentang ritual karena di sebuah pesantren, saya lihat di situ si muridnya ngesot gitu ke kiai. Memang kalau dikritik itu dan mereka merasa di atas kebenaran, cukup bantah, bawakan dong dalilnya dari kitabullah, dari sunnah rasul, dari katakan para ulama. Selesai kan? Bantah dengan ilmiah lagi, bukan dengan cara geradak geruduk sampai bahkan mengkafirkan. Subhanallah. Ya, orang yang geradak geruduk itu akibat nggak punya dalil biasanya, Pak. Akibat nggak punya dalil dan nggak mau menerima kritik, anti kritik. Tadi Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah apa yang aku tinggalkan. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Maka apabila aku melarang sesuatu, tinggalkan. Dan apabila aku menyuruh kepada sesuatu, lakukan sesuai dengan kemampuan. Muttafaqun alaih. Hadis ini Ibu, ya, merupakan hadis yang agung, yang berisi kaidah-kaidah ya dalam Islam. Di mana Nabi SAW pertama memberikan kaidah. Apa itu? Da'uni ma taraktukum. Tinggalkan apa yang biarkan yang aku tinggalkan. Ini hadis gara-garanya ya. Ada orang yang bertanya ke Rasulullah gini, Bu. Waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas. Ya, inna Allah qad farada alaikumul hajj fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian haji. Berhajilah kalian. Rupanya ada yang bertanya gini, afi kulli am ya Rasulullah? Apakah setiap tahun hai Rasulullah? Maka Rasulullah diam. Ditanya lagi, apakah setiap tahun hai Rasulullah? Kata Rasulullah, maka Rasulullah diam lagi. Nggak mau jawab. Ditanya lagi, apakah setiap tahun hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Au qultu na'am lawajabat. Ya. Kalau aku berkata iya, maka jadi wajib setiap tahun. Walamma stata'tum. Dan kalian tidak akan mampu itu. Zaruni ma taraktukum. Biarkanlah apa yang aku tinggalkan itu, artinya yang aku diamkan itu. Itu maksudnya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, hai manusia, Allah mewajibkan atas kalian haji. Nah, kata-kata Allah mewajibkan haji, melaksanakan perintah itu, ya dalam kaidah usul fikih menunjukkan apa? Kalau kita lakukan walaupun sekali, itu sudah kita lakukan. Tapi masalahnya ini orang nanya, dan pertanyaannya membuat berat. Membuat apa? Berat. Hai Rasulullah, apakah haji itu wajib setiap tahun? Waduh, ini pertanyaan berat ini. Sampai 3 kali dia nanya, Rasul nggak mau jawab. Lalu Rasul mengatakan, kalau aku katakan iya, itu jadi wajib tiap tahun tuh. Dan kalian tidak akan mampu itu. Nah ini Ibu sekalian ya. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini Bu, da'uni ma taraktukum. Biarkan apa yang aku tinggalkan, artinya biarkan yang aku tidak bahas. Jangan kalian bertanya kepadaku pertanyaan-pertanyaan yang bikin berat, bikin susah, jangan. Ya. Makanya dulu Nabi Musa ya, sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah.
Apa kata Allah? Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Ya. Apa kata Bani Israel? Sapi yang kayak gimana? Warnanya apa? Terus bertanya-tanya, akhirnya diberatin sama Allah. Ya. Padahal kalau mereka langsung melaksanakan, gak perlu nanya-nanya. Sapi mana saja gak masalah, silakan. Tapi gara-gara mereka nanya, sapi apa, bagaimana, warnanya apa, sifatnya bagaimana, akhirnya diberatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Ibu, ya. Kita lanjutkan. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu dua. Ada dua perkara, kata Rasulullah, yang membinasakan orang-orang sebelum kita, Bu. Apa itu? Yang pertama, banyak bertanya. Emang nggak boleh Ustadz kita bertanya? Boleh. Boleh bertanya kapan? Ketika kita butuh. Dalam urusan agama kita, Bu. Ya. Makanya para sahabat tidak berani bertanya kepada Rasulullah kecuali kalau sudah benar-benar butuh. Ya. Kenapa Rasulullah SAW melarang kita banyak bertanya, Bu? Karena menutup pintu. Jangan sampai mempertanyakan hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Atau bahkan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Ya. Kalau banyak orang banyak bertanya, akhirnya apa, Bu? Akhirnya mikir apa? Hanya apa ya? Hanya apa ya? Akhirnya apa? Yang gak perlu ditanyakan, ditanyain juga. Ustaz, itu waktu Ashabul Kahfi itu kan 7 pemuda, satunya lagi anjing. Itu anjing apa, Ustaz? Anjing bulldog apa anjing helder? Ini apaan ditanya coba, Pak? Ya, ini nggak perlu ditanya. Para sahabat aja nggak nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah anjingnya anjing apa? Nggak ada. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, ketika Nabi Adam memakan pohon yang dilarang, kan terbuka tuh auratnya. Lalu Allah mengatakan Nabi Adam berusaha menutup auratnya dengan daun. Daun apa? Daun talas apa daun apa? Nggak tahu, Allah nggak pernah nyebut. Ini, Bu, ini pertanyaan-pertanyaan yang kata para ulama, pertanyaan yang nggak ada manfaatnya. Pertanyaan yang tidak menimbulkan amal. Itu pertanyaan yang tidak disukai oleh salaf. Ya. Yang parahnya lagi terkadang mempertanyakan yang tidak boleh ditanyakan. Ya. Contohnya apa, Bu? Pertanyaan yang tidak boleh. Mempertanyakan tentang bagaimana tata cara sifat Allah. Bentuk sifat Allah. Pernah ada orang datang kepada Imam Malik. Mau bertanya. Apa kata orang ini? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Allah berfirman, Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Bagaimana cara beristiwanya? Oh, nanya cara beristiwa. Apa nongkrong, apa sila, apa duduk, apa gimana? Mendengar itu, Imam Malik langsung nunduk. Lalu kemudian Imam Malik berkata, Al-istiwa'u ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Istiwa maknanya sudah diketahui dalam bahasa Arab. Itu tinggi di atas aras. Bagaimana cara istiwanya tidak diketahui. Mengimani bahwa Allah beristiwa di atas aras wajib, kata Imam Malik. Dan mempertanyakan bagaimana caranya itu bid'ah.
Ya, ada lagi yang datang, Ustaz. Allah katanya punya tangan. Tangan Allah bentuknya kayak gimana? Wah, ini sudah mempertanyakan sesuatu yang tidak boleh ditanyakan. Demikian pula Bu, mempertanyakan tentang perbuatan Allah. Dilarang oleh Allah. Allah berfirman, La yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Merekalah yang ditanya. Karena orang yang mempertanyakan perbuatan Allah seakan-akan, ya ibu-ibu sekalian, dia kurang yakin kalau Allah itu maha adil, maha berilmu. Nah ini ibu-ibu sekalian. Makanya di sini Nabi menutup pintu. Kata Rasulullah, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu banyak bertanya. Ya, berarti nggak boleh banyak bertanya, nggak boleh. Kecuali kata Syekh Utsaimin, kalau banyak bertanya di sini dalam rangka untuk memahami pelajaran. Contoh, Bapak Ibu lagi belajar ilmu waris. Ilmu waris kan puyeng, Mbak. Siapa yang pernah belajar ilmu waris? Ya, puyeng itu. Karena kita nggak paham-paham, akhirnya kita jadi banyak bertanya. Tujuannya supaya paham. Seperti ini boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau memang tujuannya untuk memahami pelajaran, nggak apa-apa. Tapi kalau banyak bertanya sebatas iseng, atau nggak iseng? Iseng-iseng aja. Ini yang dilarang, nggak boleh. Ibu-ibu sekalian. Dan yang pertama nih, yang membinasakan orang-orang sebelum kita, yang pertama banyak apa? Bertanya. Yang kedua apa? Menyelisihi Nabi. Ya. Menyelisihi Nabi, membinasakan. Betul. Allah menceritakan kepada kita 2 perang dalam Al-Quran. Allah abadikan itu dalam Al-Quran. Perang apa saja? Siapa yang tahu? Yang pertama perang Uhud. Di surat Al-An'am. Itu sampai ada 20 lebih ayat itu menceritakan tentang itu. Yang kedua perang Hunain. Ini di 2 perang ini dua-duanya kaum muslimin mengalami kekalahan. Beda dengan perang Ahzab yang Allah ceritakan. Di 2 perang ini, itu perang Uhud dan perang Hunain, kaum muslimin mengalami kekalahan. Untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran. Kenapa kaum muslimin kalah di perang Uhud? Ya. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran itu ibu sekalian, awalamma asabatkum musibah qalu awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Apakah ketika kalian ditimpa musibah kalah di perang Uhud sementara kalian telah mendapatkan kemenangan 2 kali lipat di perang Badar? Kalian berkata, anna hadha. Bagaimana bisa kalah? Kok kami kalah? Apa kata Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah, kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Iya. Ibu tahu kenapa sebab kaum muslimin kalah? Dalam hadis yang sahih disebutkan kaum muslimin kalah gara-gara waktu itu Rasulullah SAW menyuruh pasukan pemanah ya untuk jangan turun menang maupun kalah. Pokoknya dalam keadaan apapun jangan turun, kata Rasulullah. Akhirnya dalam terjadilah perang. Menang rupanya kaum muslimin ibu. Banyak ghanimah. Akhirnya para pasukan pemanah melihat, banyak ghanimah ini. Berarti perang udah selesai. Apalagi yang harus ditunggu? Pada turun. Sementara panglimanya mengingatkan, jangan turun. Bukankah Rasulullah sudah mengingatkan kalian, jangan turun? Kata mereka, perang sudah selesai ya. Ngapain lagi kita di atas? Ngeyel, tetap turun juga.
Tersisa beberapa orang saja di atas gunung rumah. Ya, apa yang terjadi, Bu? Khalid bin Walid waktu itu masih kafir kan? Melihat kesempatan emas ini. Ya, akhirnya Khalid membawa beberapa pasukan berputar melewat dari belakang gunung, diserangnya dari apa? Belakang. Kaum musyrikin sehingga akhirnya musyrikin menyerang Rasulullah dan para sahabatnya dari dua arah, dari belakang dan dari depan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, Ibu? Kalah kaum muslimin. 70 orang mati syahid. Termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah abadikan, Ibu, kekalahan di perang Uhud itu untuk dijadikan pelajaran. Jangan sampai kaum muslimin melakukan itu lagi. Di zaman sekarang, kenapa umat Islam jumlahnya banyak tapi nggak punya kemampuan, nggak punya kekuatan? Banyak, Bu, di negeri kita ini kaum muslimin mayoritas, tapi seakan-akan nggak punya sama sekali kekuatan. Ya bagaimana tidak? Di negeri kita ini lihat ya, kamu kesyirikan merajalela. Ya tidak. Perbuatan bid'ah, maksiat, luar biasa sebenarnya. Ya. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, jangan harap, ya, dan jangan merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Kalau ternyata jumlah yang banyak, ya, ternyata orang-orangnya seperti buih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, di mana Rasulullah SAW mengabarkan, ya, bahwa umat Islam itu nanti di akhir zaman akan seperti hidangan. Ya, akan seperti apa? Hidangan. Lalu orang-orang saling memanggil, ya, untuk menyantap hidangan-hidangan itu. Lalu para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, apakah saat itu kaum muslimin sedikit jumlahnya?" Kata Rasulullah, "Tidak. Justru saat itu kalian jumlahnya banyak. Namun bagaikan buih yang ada di lautan." Bagaikan buih. Subhanallah. Bagaikan buih yang dibawa banjir. Gusa'un ka gusa'is sail. Bukan, ya, bukan buih yang ada di lautan, tapi buih yang dibawa oleh banjir. Yang dibawa banjir apaan coba? Sampah. Ya kan? Iya. Artinya tidak punya kekuatan, gak punya kemampuan. Kaum muslimin di zaman ini lemah gak, Pak? Bu? Lemah. Gak punya kemampuan, gak punya kekuatan. Israel membombardir Palestina tuh, lihat. Sampai ratusan ribu kaum muslimin meninggal dunia. Semoga Allah, ya, mengampuni dosa mereka semua. Kaum muslimin cuma bisa liatin, gak punya kekuatan apa-apa. Negeri-negeri di sana juga pada ketakutan. Gak punya kekuatan. Kenapa, saudaraku? Sementara di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, kaum muslimin, Masya Allah, di zaman keemasannya, disegani oleh dunia. Ya, yaitu, Pak, akibat kita kaum muslimin banyak yang menyelisih perintah Rasulullah SAW. Wallahul musta'an. Lalu Rasulullah SAW memberikan kaidah lagi dalam hadis ini. Apabila aku melarang dari sesuatu, tinggalkan. Dan apabila aku memerintahkan kepada sesuatu, lakukan semampu kalian. Coba ibu-ibu perhatikan hadis ini, Bu. Rasulullah mengatakan, apa yang aku larang, tinggalkan. Apa yang aku perintahkan, lakukan semampumu. Untuk larangan, Rasulullah tidak mengatakan begini, Bu. Yang aku larang, tinggalkan semampumu. Enggak. Kata-kata semampumu itu adanya pada perintah, bukan adanya pada apa? Larangan. Kenapa coba, Bu? Kenapa kata-kata semampumu itu adanya pada perintah, bukan pada larangan?
Karena larangan itu, Bu, sebatas meninggalkan. Meninggalkan itu mudah. Beda dengan perintah. Perintah itu melakukan. Sedangkan melakukan itu beban. Dan tidak setiap orang mampu untuk melakukan. Ya tidak? Iya. Cuma ninggalin zina, ninggalin minum arak, meninggalin makan riba, cuma meninggalkan saja gampang kok, mudah. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, apa yang aku larang, tinggalkan. Titik. Rasulullah tidak mengatakan, apa yang aku larang, tinggalkan semampu kalian. Tak ada. Tinggalkan, titik. Tapi alhamdulillah, Bu, dalam Islam, sesuatu yang dilarang itu boleh dilakukan dalam sebuah keadaan. Kapan yang dilarang itu boleh dilakukan? Para ulama membagi sesuatu yang dilarang itu ya menjadi dua. Dilarang yang pertama, ya sesuatu yang dilarang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dilarang perbuatannya. Perbuatannya dilarang. Karena memang zatnya haram. Seperti minum arak, makan riba, berzina, durhaka sama orang tua, kesyirikan, kebid'ahan, ya. Nah ini semua dilarang yang sifatnya apa? Zatnya, perbuatannya. Yang kedua, dilarang karena menjerumuskan. Dilarang karena ya menjerumuskan kepada yang pertama. Contohnya apa, Bu? Pak? Dilarang seorang laki-laki untuk ngeliatin awewe. Ya, yang bukan mahram. Allah menyuruh laki-laki untuk menundukkan pandangan, tidak? Kenapa Allah menyuruh laki-laki untuk menundukkan pandangan, Pak? Karena ini bisa menjerumuskan kepada apa? Zina. Ya. Berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Dilarang nggak dalam syariat? Dilarang. Kenapa? Karena ini bisa menjerumuskan kepada apa? Zina. Ikhwan settingan sama akhwat tanpa ada keperluan, cuma pengen ngobrol-ngobrol aja, iseng, ya, ikhwan buaya namanya, bunyinya gini, assalamualaikum ukhti, ya, boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini bisa menjerumuskan kepada apa? Zina. Ya. Maka kalau ada ibu-ibu atau akhwat, kalau ada ikhwan yang kayak gitu, nggak ada keperluan, nggak ada apa, tiba-tiba assalamualaikum ukhti, boleh kenalan nggak? Langsung delete. Cuma masalahnya ukhtinya juga gandeng. Ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan kepada apa? Zina. Rasulullah SAW pernah ditanya, hai Rasulullah, bolehkah membeli kurma kering dengan kurma basah? Kata Rasulullah, kurma basah kalau kering berkurang nggak timbangannya? Ya berkurang, hai Rasulullah. Jangan kalau begitu. Kenapa? Di situ Rasulullah SAW melarang karena bisa menjerumuskan kepada riba. Kepada apa? Riba. Ya. Maka semua yang bisa menjerumuskan kepada zina haram. Semua yang menjerumuskan kepada riba haram.
Nah, dua macam larangan ini, Bu, kapan dibolehkan? Kapan boleh melakukannya? Adapun yang pertama, yaitu yang dilarang zatnya, zat perbuatannya, hanya boleh saat darurat saja. Hanya boleh saat apa? Darurat. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kapan disebut darurat? Disebut darurat apabila membahayakan salah satu dari 5. Yang pertama, membahayakan agama. Atau yang kedua, membahayakan nyawa. Membahayakan apa? Nyawa. Atau yang ketiga, membahayakan harta. Membahayakan apa? Harta. Atau yang keempat, membahayakan akal. Membuat akal orang hilang. Atau yang kelima, membahayakan keturunan. Kalau membahayakan salah satu dari 5, ini namanya darurat. Ya. Contoh darurat gimana? Allah melarang makan bangkai. Tapi kalau nggak ada makanan lain, misalnya ibu-ibu, ya, qadarullah jatuh di pesawat, kemudian jatuhnya di padang sabana, padang pasir. Waduh, bingung. Gak ada makanan, gak ada apa. Adanya apa? Bangkai orang. Atau bangkai apa? Ya. Kalau nggak dimakan ya bangkai bisa mati. Ya terpaksa makan, silakan. Boleh makan bangkai kalau keadaannya apa? Darurat. Kenapa boleh? Karena itu bisa membahayakan apa? Nyawa. Para ulama mengatakan boleh menggibah ahli bid'ah yang pemikirannya menyesatkan umat dengan cara menyebarkan pemikiran yang sesatnya itu. Maka ghibatul mubtadi, menggibah ahli bid'ah, para ulama mengatakan boleh dengan ijma. Kenapa? Karena bid'ahnya dia membahayakan agama. Membahayakan apa? Agama, Pak, Bu. Iya. Boleh berdusta. Ya. Dusta boleh. Kapan kata Rasulullah? Dalam 3 keadaan. Yang pertama, seorang suami berdusta kepada apa? Istri. Cuman, Pak, sebagian suami ada yang memahami hadis ini secara salah. Ditanya sama istrinya, "Bang, lagi di mana?" "Lagi di kantor." Padahal lagi di rumah janda. Terus si suami berkata gini, "Kan kata Rasulullah boleh laki-laki dusta sama istri." Ya akhi, salah antum dalam memahami. Kata para ulama, dusta yang dibolehkan itu adalah dusta yang bisa menyebabkan tambah cinta. Menjaga rasa cinta. Menjaga rasa kasih sayang. Adapun kalau dusta itu malah menimbulkan kecurigaan. Istri jadi curiga. Istri jadi, kalau misalnya ketahuan, istri jadi nggak cinta lagi sama suami, merusak hubungan, ya tetap nggak boleh, haram. Jadi dusta yang seperti apa yang boleh kepada istri? Itu dusta untuk semakin menjaga apa? Kelanggengan. Misalnya istri beliin baju buat suami. "Mas, ini hadiah untuk kamu. Aku beliin." Bagus kan, Mas? Si suami sebetulnya nggak suka itu baju. Akhirnya dia berdusta. "Iya bagus, mah, Masya Allah. Kainnya juga bagus." Padahal mati mah, jelek.
Boleh, nggak apa-apa. Untuk apa menjaga rasa cinta? Ya, pernah ada seorang wanita di zaman Umar bin Khattab ditanya oleh suaminya, "Hai suamiku, hai istriku," kata suaminya, "tolong jujur kepadaku." "Kenapa suamiku?" "Jujurlah kepadaku, sebetulnya kamu mencintaiku tidak?" Si wanita ini berkata, "Kalau kamu memang maunya jujur, ya terus terang aku nggak cinta kamu." Rupanya wanita ini jadi kepikiran, Mbak. Pergilah ia kepada Umar bin Khattab untuk bertanya. Apa kata Umar? "Kenapa kamu tidak berdusta saja?" Ya, berapa banyak rumah tangga yang dibangun bukan di atas cinta, tapi dibangun di atas mengharapkan ridho Allah semata. Boleh, nggak apa-apa. Ya, istilahnya dusta ini dusta gombal. Ya, nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Makanya lihat para suami yang suka kawin, yang kawin lagi diam-diam itu suka berdusta tuh. Nggak mau terang-terangan, katanya kalau ketahuan istri bisa kiamat. Ya penakut masalahnya Pak, nggak memenuhi syarat sebetulnya itu. Nah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini ya, yang pertama ini nggak boleh dalam keadaan darurat. Adapun yang kedua, yaitu yang dilarang karena bisa menjerumuskan. Dilarang karena apa? Menjerumuskan. Maka ini boleh saat ada hajat. Apa hajat? Kebutuhan. Mungkin ibu-ibu bertanya kepada saya, "Ustadz, apa bedanya darurat dengan hajat?" Bedanya begini, kata Syekh Utsaimin. Kalau kamu di tempat yang sangat dingin, ya, misalnya ibu-ibu berada di puncak gunung yang suhunya 0 derajat. Kalau kamu tidak pakai jaket, kamu bisa mampus, bisa mati. Berarti jaket ini darurat tidak? Darurat. Karena bisa membahayakan nyawa kita, ya tidak? Pakai jaket. Udah pakai jaket masih terasa dingin. Butuh jaket yang kedua. Tapi kalau nggak dipakai pun nggak bakalan binasa. Paham tidak? Nah jaket yang kedua ini hajat namanya. Butuh. Jaket yang pertama ini apa? Darurat. Kalau jaket yang kedua hajat. Nah ini dia bedanya antara darurat dengan apa? Hajat. Bisa membedakan ibu-ibu? Bapak? Bisa ya? Nah sesuatu yang dilarang karena menjerumuskan boleh saat dibutuhkan. Contoh, seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita. Dibolehkan untuk melihat wajahnya. Melihat wajahnya, melihat tangannya. Bahkan madhab yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin boleh melihat rambutnya. Ya. Tapi dengan satu syarat, kata Syekh Utsaimin, bahwa dia memang sudah benar-benar mau menikahinya. Udah cocok. Adapun belum cocok, belum apa, udah suruh, "Oh, buka rambut bisa enggak? Emang kamu mau nikahin dia? Pengen tahu aja." Nggak bisa, nggak boleh. Ya, nggak boleh, saudaraku seiman. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya, contoh lagi, larangan memakai sutra bagi laki-laki. Dilarang kenapa? Karena menjerumuskan. Menjerumuskan apa? Menjerumuskan kepada tasyabuh dengan wanita. Namun Rasulullah mengizinkan boleh laki-laki pakai sutra saat dibutuhkan. Kapan? Saat kena penyakit gatal. Ketika kena penyakit gatal, sebagian sahabat di zaman Rasulullah SAW kena penyakit hikkah itu. Maka diizinkan oleh Rasulullah untuk memakai apa? Sutra. Boleh.
Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini keadaan-keadaan kapan sesuatu yang dilarang itu boleh dilakukan, Pak. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, Rasulullah mengatakan, dan apabila aku memerintahkan kalian kepada sesuatu. Apabila aku memerintahkan kalian kepada sesuatu, lakukan semampu kalian. Sesuatu yang Rasulullah perintahkan, Bu, Pak, tidak setiap kita mampu, Pak. Allah menyuruh kita haji. Apa setiap orang mampu haji? Pak? Allah menyuruh kita untuk puasa Ramadan. Apa setiap orangnya bisa mampu puasa? Enggak. Ada orang sakit, tak mampu. Ada orang yang sudah tua renta, tak mampu. Tapi Allah memberikan badal, gantinya. Kalau nggak bisa puasa, maka bayar apa? Fidyah. Orang yang sakit, yang kemungkinan bisa sembuh, wajib mengqadha. Ya. Ibu sekalian. Sholat semua orang mampu. Ya, mampu. Tapi tidak setiap orang mampu untuk berdiri. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak mampu berdiri, duduklah. Kalau kamu tidak bisa duduk, maka berbaringlah. Kalau berbaring juga sulit, cukup berisyarat. Cukup dengan apa? Berisyarat. Nah ini ibu-ibu sekalian. Ya. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah. Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali, faidah yang pertama, al-amru bitarki su'al an syai'in lam yaqa khasyah an yanzila bihi wujubun aw azimah. Perintah untuk meninggalkan banyak bertanya. Perintah untuk meninggalkan banyak apa? Bertanya. Lianna kathrata su'al tusilu ila ta'qidil masail wa tafri'iha. Fataftahu baba syubuhatil mufiyah ila kathratil ikhtilaf. Karena banyak bertanya itu menyebabkan apa? Membuka pintu-pintu ya syubhat. Akibatnya apa? Akan banyak perpecahan dan perselisihan. Akibatnya binasa. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Ketika misalnya ibu-ibu mendengar hadis ini, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Terus ada ibu-ibu yang nanya, Ustadz, yang namanya sepertiga malam kan selalu ada. Ya. Kalau sepertiga malam di sini selesai, di sebelah bumi sana sepertiga malam. Terus berarti Allah berada di langit dunia terus dong. Nah ini Bu, ini namanya bertanya sesuatu yang tidak boleh. Kita katakan, Bu, imani saja. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Mudah bagi Allah. Ada lagi yang bertanya, Ustadz, ketika Allah turun ke langit dunia, terus arsy Allah kosong dong. Berarti Allah nggak beristiwa lagi dong di atas arsy. Kita katakan, ya akhi, antum ini ngapain mempertanyakan sesuatu yang tidak boleh? Kenapa? Allah itu maha besar. Mudah bagi Allah turun ke langit dunia, tapi Allah beristiwa di atas arsy. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mudah semuanya. Iya. Tapi nggak masuk di akal, Ustaz. Akal ente error. Tidak setiap yang nggak masuk di akal itu lantas kita tolak. Berapa banyak permasalahan-permasalahan agama yang kalau kita cerna dengan akal kita sulit. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", kalaulah agama ini berdasarkan akal, lakana asfal khuf aula bil masi min a'la. Tentu bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian apa? Atasnya. Kenapa? Karena yang nginjek kotoran bagian mana?
bawah. Tapi aku melihat Rasulullah SAW mengusapnya bagian atas. Kata Ali, kalau agama ini berdasarkan akal, ini nggak masuk di akal ini. Ya, subhanallah. Ini ibu-ibu sekalian, hati-hati ya. Penelongking bertanya, Ustadz, kalau Allah beristiwa di atas arash, berarti Allah butuh aras dong, butuh tempat dong. Nah ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya katakan sama saja meragukan kekuasaan Allah. Ya. Ini pertanyaan yang akibat bertanya kayak gini, Bu, munculnya pemikiran-pemikiran yang sesat. Kenapa orang Jahmiyah menolak sifat Allah? Orang Mu'tazilah menolak sifat Allah. Kaum Asy'ariyah menolak banyak sifat Allah dan menetapkan sebagian saja. Ya tadi, gara-gara mempertanyakan. Ya, mempertanyakan. Akibatnya apa? Jatuh kepada kesesatan. Saudaraku seiman, mikirin takdir. Ya. Takdir itu rahasia Allah. Dalam bab takdir, kita wajib beriman saja. Adapun kita mikirin pakai akal, nggak bakalan sulit. Kewajiban kita imani saja, sudah. Cuma ya itu, kita mempertanyakan, bertanya, akhirnya sesat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, wujubu tarki kulli manhiin anhu idza kana nahyu jaziban. Wajibnya meninggalkan larangan semuanya. Semua yang dilarang tinggalkan. Dan ingat ibu-ibu, tidak boleh kita mengatakan ini dilarang kecuali kalau ada dalil. Ya. Dan tidak boleh kita katakan bahwa ini diperintahkan kecuali kalau ada apa? Dalil. Dalil itu berupa apa? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Dari macam-macam dalil yang disebutkan dalam ilmu usul fikih. Iya. Contoh misalnya, Bu, ada orang bertanya gini, mana dalilnya dalam Al-Quran dan hadis bahwa rokok haram? Ada nggak dalam Al-Quran hadis yang mengatakan ayat rokok haram gitu? Nggak ada. Ada nggak dalam hadis Rasulullah mengatakan rokok haram? Nggak ada. Betul. Berarti kamu kenapa mau berani mengharamkan? Padahal nggak ada dalilnya. Kita katakan, Mas, Al-Quran itu sudah memberikan kepada kita kaidah-kaidahnya. Demikian pula Rasulullah SAW. Contoh, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan, pada arak dan judi itu ada manfaat-manfaat untuk manusia dan ada dosanya, mudorotnya. Dan dosanya itu mudorotnya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Tuh lihat, ini kaidah. Karena mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya, Allah haramkan, dilarang. Padahal arak ada manfaatnya. Di antaranya apa, Bu? Arak itu bisa untuk orang yang kolesterol tinggi, bisa mengurangi kolesterol. Ya. Tapi jangan melihat dari satu sisi manfaat tanpa melihat kepada apa? Mudarat yang lain. Salah besar kalau kita melihat dari satu sisi tanpa melihat sisi yang lain. Salah besar. Ya. Ternyata arak ada manfaatnya. Masalahnya kenapa dilarang oleh Allah? Karena mudaratnya jauh lebih besar. Sekarang rokok. Saya mau tanya, apa manfaat rokok? Ya? Ada nggak, Mas? Manfaat rokok? Kata Ustadz Firanda, ada.
Apa pertama usir maling. Loh kok kenapa? Karena perokok batuk-batuk, malam-malam batuk-batuk, malingnya nggak jadi maling katanya. La haula wala. Ya. Lihat rokok. Tanyakan kepada dokter yang waras ya. Kecuali dokter yang nggak waras ya. Tanyakan kepada para dokter. Semua dokter sepakat seluruh dunia bahwa rokok itu bahaya. Dan anehnya di negeri-negeri kafir saja nggak dibikin peraturan nggak boleh merokok sembarangan, Pak. Di Singapura, antum tanya siapa yang pernah ke Singapura? Orang yang ketahuan merokok sembarangan didenda, Pak. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, sekarang di Indonesia rokok dihukumnya apa? Makruh. Karena yang berfatwanya juga ngudus. Yang berfatwanya ngudus ya nggak bakalan sampai haram lah, Pak. Ya. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itu kita katakan rokok mudaratnya jauh lebih besar daripada apa? Manfaat. Bahkan manfaatnya nggak ada. Itu lebih layak diharamkan. Kalau harak saja masih ada manfaatnya, ternyata tetap diharamkan karena mudaratnya jauh lebih besar. Itu ada kaidahnya. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekali ya. Kita lanjutkan faedah selanjutnya dari hadis ini. Fi'lul ma'mur bihi qad yalzam minhu masyaqqah. Walidha kana al-amru bihi ala qadr al-istita'ah. Melaksanakan perintah terkadang kita ditimpa kesulitan. Maka dari itulah Rasulullah mengatakan semampu kamu. Ya, melaksanakan perintah itu terkadang kita ditimpa apa? Kesulitan. Maka dari itu Rasulullah mengatakan semampu kamu. Alhamdulillah. Ini kemudahan dari syariat, ibu sekalian. Faedah selanjutnya yajambagil insyighalu bil ahammil muhtaji ilaihi ajilan amma la yahtaju ilaihi fil hal. Selayaknya kita disibukkan dengan perkara yang penting yang dibutuhkan. Ya. Dan dibutuhkannya sekarang dibandingkan sesuatu yang kita tidak butuhkan. Kadang kita itu Pak, senangnya membahas yang nggak dibutuhin, sementara yang kita butuhkan nggak dibahas. Ini sangat salah. Ada orang kerjaannya membahas apa, mana yang lebih bagus, bubur dicampur atau dipisah. Sampai debat orang, ya. Bubur campur sama bubur pisah. Ngapain dibahas? Nggak perlu dibahas kayak gitu. Orang mau makan pakai dicampur, dipisah, ya terserah. Boleh-boleh aja. Dibahas itu apa hukum makan bubur? Halal apa haram? Baru. Ya ini dibahasnya nggak ada manfaatnya. Coba bayangkan saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada lagi ngebahas duluan mana ayam apa telur. Apa manfaatnya mas? Kayak gituan kok dibahas. Ya. Subhanallah saudaraku seiman. Itu banyak di antara kita itu saking keponya Bu. Pak. Senang membahas sesuatu yang wallahi nggak penting. Ya. Bahas yang penting. Yang bisa kita amalkan. Tentang hukumnya. Tentang hikmahnya. Dan yang lainnya. Yang bisa menambah keimanan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Faedah selanjutnya, yang bagi alal muslim an yabhatha amma jaa 'anillahi wa rasulih. Thumma yajtahidu fi tafahumi dzalik wal wuqufu 'ala muradillahi fihi. Thumma yatashaghalu bil 'amal bihi. Selayaknya seorang muslim membahas tentang dalil-dalil dari Allah dan Rasulnya dan berusaha memahaminya
dan berusaha mengetahui apa yang Allah inginkan dari perintah tersebut. Ya. Kemudian berusaha mengamalkannya. Seperti itu yang harusnya kita bahas. Bahas hadis. Kita pahami hadis sedikit demi sedikit, pahami apa hukum-hukum yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Bahas ayat. Nah, ini baru manfaat. Penting untuk hidup kita. Jangan membahas sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan saudaraku seiman. Ya. Demikian pula Bu, Pak, membahas tentang sesuatu yang belum terjadi, namun jauh kemungkinan untuk terjadi. Karena sesuatu yang belum terjadi ada dua keadaan. Ada yang belum terjadi, namun kemungkinan besar terjadi. Boleh dibahas? Boleh. Tentang hukumnya apa? Ya. Yang kedua, sesuatu yang belum terjadi, namun kemungkinan kecil terjadinya. Seperti ini nggak usah dibahas. Dahulu Umar pernah ditanya tentang suatu permasalahan yang belum terjadi. Apa kata Umar? Akana hadza? Sudah terjadi belum? Belum. Kata Rasulullah. Kata Umar apa? Da'ahu hatta yaqa. Biarin aja sampai terjadi dulu. Baru nanti kamu tanya sama aku. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Ada orang nanya, Ustadz, kalau kambing kawin sama babi, anaknya halal apa haram? Kita katakan, oke, nggak usah nanya itu. Nanti aja kalau terjadi baru tanyakan. Ini kemungkinan kecil terjadinya. Ya. Saudaraku seiman, rahimati wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, Ustaz, apa hukumnya orang yang menghalalkan darah seorang muslim padahal dia muslim? Karena yang lagi viral ini ada orang yang mengancam dan mengatakan darah ente halal karena menghina kiai dan pondok pesantren. Ini gaya-gaya khawarij. Gaya-gaya khawarij. Ada orang yang mengkritik tentang ritual karena di sebuah pesantren, saya lihat di situ si muridnya ngesot gitu ke kiai. Memang kalau dikritik itu dan mereka merasa di atas kebenaran, cukup bantah. Bawakan dong dalilnya. Dari kitabullah, dari sunnah rasul, dari katakan para ulama. Selesai kan? Bantah dengan ilmiah lagi. Bukan dengan cara geradak geruduk sampai bahkan mengkafirkan, subhanallah. Ya akhi, orang yang geradak geruduk itu akibat nggak punya dalil biasanya Pak. Akibat nggak punya dalil dan nggak mau menerima kritik, anti kritik. Ini sangat tidak baik ya akhi. Kalau kita ini anti kritik, kita emang siapa? Kita bukan nabi. Kiai bukan nabi. Dulu Rasulullah SAW dikatain apa Pak? Syairun majnun. Tapi Rasulullah tetap diam saja. Tidak membalas. Maka dari itu, subhanallah memang ya kenyataan di zaman sekarang ini Pak, yang berbicara terkadang bukan para ahli ilmu Pak. Ya kalau memang mereka merasa di atas kebenaran, cukup sampaikan hujahnya, dalilnya, perkataan ulamanya, dan bahwasan yang disebutkan dalam TV ini gak benar, yang benar gini. Bawakan dong supaya umat melihat. Tapi kalau kayaknya seperti itu, umat juga jadi merasa heran Pak. Para netizen juga jadi merasa heran. Ini kok gini sih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.